Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan serta kemudahan dalam belajar ya. Amin. Bertemu lagi dengan Miss Ola. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Topiknya adalah tentang konflik dalam kehidupan sosial. Sebelum mulai belajar, mari kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik ialah percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Kenapa sih konflik itu bisa terjadi? Karena adanya perbedaan. Ada beberapa faktor penyebab konflik, yaitu pertama, perbedaan individu. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan sempurna dan individu yang unik. Jangankan manusia berbeda ras dan suku, manusia yang lahirnya kembar belum tentu pemikiran dan perasaannya sama. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan individu yang lain. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Manusia dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Indonesia sendiri mempunyai 1.340 suku bangsa menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010. Perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial. Perbedaan budaya dinilai sebagai hal yang dapat menjadikan konflik memanas dan berubah menjadi perang antar suku. 3. Perbedaan kepentingan. Setiap manusia atau kelompok manusia pasti memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda, lalu berusaha mencapai tujuan dengan jalan menentang pihak lawan. Perbedaan kepentingan dapat terjadi di bidang ekonomi, sosial, politik, bahkan antar negara. Seperti perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan hutan. Para pengusaha kayu menebang pohon di hutan kemudian dijual agar dapat untung. Lalu lahan hutan dijadikan apartemen atau perumahan. Sedangkan bagi para pencinta lingkungan, hutan merupakan bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Sehingga mendatangkan konflik karena terjadi perbedaan kepentingan. 4. Perubahan nilai yang cepat. Terjadinya perubahan sangatlah wajar. Akan tetapi, jika perubahan terjadi dan berlangsung cepat atau mendadak, maka perubahan itu akan memicu terjadinya konflik sosial. Seperti yang kita alami sekarang, jika berada di luar rumah harus melakukan social distancing. Terjadi penolakan-penolakan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah berlaku sejak lama. Kemudian ada dampak positif konflik sosial, yaitu seperti membantu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma baru, dan meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Dampak negatif konflik sosial, yaitu ada kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia, kemudian menimbulkan kepribadian terhadap individu, adanya rasa benci dan saling curiga akibat dari perang. Lalu terdapat demonisasi penaklukan yang terjadi pada salah satu pihak yang terlibat konflik. Yang terakhir, keretakan hubungan antara anggota kelompok. Nah, ada cara menangani konflik, yaitu dengan mediasi. Adalah bantuan pihak ketiga menengahi kedua belah pihak yang berkonflik, disebut dengan mediator. Mediator itu harus bersikap netral sehingga dapat mendatangkan solusi bagi yang berkonflik. Selanjutnya ada konsiliasi, adalah bantuan lembaga tertentu untuk mengendalikan proses diskusi antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat diterapkan solusi terbaik, seperti hak asasi dan manusia atau Komnas Anak dan Perempuan. Konflik merupakan salah satu dari keniscayaan dalam sebuah kehidupan manusia. Konflik dan kehidupan adalah dua hal yang tidak bisa dipungkiri adanya.
Ada dua hal itu dalam kehidupan manusia sudah digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Islam merupakan agama yang penuh dengan kedamaian. Maka dari itu, di dalam Al-Quran ada beberapa cara menyelesaikan konflik, yaitu dengan upaya mediasi atau tahkim, musyawarah atau syuro, saling memaaf dan berdamai atau islah, jaminan kebebasan atau al-huriyah. Baik anak-anak soleh dan solehas, sekian itulah materi yang bisa Miss sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Miss sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan say alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.